Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Hana Aungsal Widyadi dengan NIM 2205126408 dari kelas TIB angkatan 2022. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang routing statik dan memberikan simulasinya. Oke, sebelum kita mengetahui mengetahui tentang routing statik, kita perlu tahu uh, tujuan dari video ini. Uh, Tujuan yang pertama yaitu mengetahui cara kerja routing statik, dan tujuan yang kedua itu mensimulasikan routing statik dengan Cisco Packet Tracer. Routing statik sendiri adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik adalah yang pertama yaitu jalurnya spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Yang kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Nah, untuk penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukan suatu masalah, hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding table step router. Untuk cara kerja routing statik sendiri ada tiga, yaitu yang pertama, konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Yang ketiga, admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Nah, untuk routing sendiri ada beberapa parameternya. Yang pertama yaitu destination, yaitu alat tujuan dan network mask yang biasanya diisi dengan 0.0.0.0/0 untuk semua jaringan. Yang kedua ada gateway, yaitu datagram yang dapat dicapai melalui antarmuka. Selanjutnya, brief source adalah alamat tujuan paket dan meninggalkan router melalui alamat IP. Dan untuk distance sendiri, yaitu dari angka 0 sampai 255, adalah jarak administrator jaringan dari router. Nah, oke, kita langsung masuk ke uh, simulasinya. Oke, di sini sudah ada 3 router, 2 server, dan 3 PC. Untuk router yang pertama, kita mulai dari PC dulu. Untuk PC yang pertama menggunakan IP 192.168.1.1 dan subnet masknya 255.255.255.192, dan gateway-nya 192.168.1.62 dan ini juga merupakan IP dari router pertama dengan subnet mask yang sama. Oke, untuk PC yang kedua dengan IP belakangnya 65, subnet mask yang sama, dan juga dengan gateway 126, dan itu juga merupakan IP
dari router 1 yang tersambung dengan fast Ethernet 1/0. Untuk PC yang ketiga dengan IP 253 dan subnet masnya dengan subnet mas 128, dan untuk gateway-nya sendiri 254 yang juga merupakan IP dari router 2 ke fast Ethernet 1.0 dengan subnet mas yang sama. Untuk servernya dengan IP 33.33.1 subnet mas 255.255.255.0. Untuk server yang kedua dengan IP 43.43.43.2 dengan subnet mas 255.255.255 sama seperti dengan server 1. Untuk gateway-nya 43.43.4 yang merupakan IP dari router 3 ke server 2. Di sini saya akan mencoba memberikan informasi kepada masing-masing router sebagai berikut. Oke, yang pertama untuk router pertama dengan network tujuan 192.168.1.128 dengan netmasknya 255.255.255.128 dan next hopnya 12.12.12.2 tambahkan, lalu dengan yang kedua dengan network 33.33.33.0 netmasknya titik 0, next hopnya 13.13.13.3 kita coba tambahkan, lalu network yang terakhir 43.43.43.0 dan netmask dan next hop yang sama. Oke, selanjutnya router kedua pertama networknya 192.168.1.0 netmasknya 255.255.128 next hopnya 12.12.12.1. Selanjutnya 33.33.33.0 dengan netmasknya
255.255.255.0. Exhaustnya 23.23.23.3. Oke, selanjutnya yang ketiga 43.43.43 dengan net mass yang sama dan dengan next shot yang sama. Selanjutnya untuk router ketiga, networknya 192.168.1.0, net massnya 255.255.255.128, next shotnya 12.12.12.1. Lalu ditambahkan network yang kedua 192.168.128, net masknya sama, lalu next hopnya 23.23.23.2 ditambahkan. Oke, selanjutnya kita akan mencoba simulasikan yang pertama memberikan simbol PDU dari PC1 ke PC2. Oke, kita klik simbol PDU dari PC1 ke PC2. Sebentar, kita edit dulu filternya, hanya ICMP saja. Oke, kita coba dari PC1 mengirim ke router, baru oke, kita ulangi simbol PDU dari PC1 ke PC2. Oke, pengiriman pertama dari PC1 ke PC2 berhasil, lalu dari PC2 ke PC1 juga berhasil. Kita reset simulation, lalu selanjutnya dari PC1 ke PC3. PC1 ke PC3. PC1 mengirim ke router, lalu dari router mengirim ke router 2 ini, lalu dari router 2 bentar, oh ini nyambung ke flash ethernet 0. Ini flash ethernet 1. Kita ganti sambungannya, ke portnya saja. Ini dari yang ini dipindah ke flash ethernet 0. Ini di flash ethernet 0. Ini 1, 2, berapa? Ini harusnya sudah bisa. Kita masuk ke mode simulation lagi dari PC1. Bentar, kita lihat dulu semua. PC1 ke PC3. PC1 mengirim ke router, dari router 1 mengirim ke router 2, dari router 2 mengirim ke PC3. Oke, ini untuk feedbacknya. Oke, berhasil. Kita skenario dulu. Oke, selanjutnya dari PC1 ke server 1. Sini PDU PC1 server 1. Next.
PC mengirim ke router 1, dari router 1 ke router 3, router 3 mengirim ke server, lalu nah, ini kenapa ini? Kita coba ulang dari PC 1 ke server 1. Nah, next PC 1 mengirim ke router 1, router 1 mengirim ke router 3, dari router 3 mengirim ke server 1, server 1 mengembalikan ke router. Nah, ini kenapa ada silang? Karena di router 3 tidak mendapat alamat dari router 1 begitu. Jadi simpul PDU-nya berhenti di router 3. Oke, kita tulis reset simulation. Selanjutnya simpul PDU dari PC 1 ke server 2. Harusnya sama dengan yang sebelumnya, PC 1 ke server 2, PC 1 router, dari router ke router. Enggak, kita ulang dulu. PC 1 ke server 2. Satu mengirim ke router, router ke router, dari router 3 ke server 2, server 2 mengembalikan ke router 3. Nah, ini juga gagal di tengah-tengah, sama seperti tadi. Dan selanjutnya dari PC 3 ke PC 1. Oke, kita lihat reset simulation PC 3 ke PC 1. PC 3 mengirim ke router 2, dari router 2 ke router 1, router 1 ke PC 1, lalu bisa mengembalikan ke router 1, router 1 mengembalikan ke router 2, router 2 mengembalikan ke PC. Oke, berhasil. Hasilnya dari PC 3 ke PC 2 harusnya juga berhasil karena PC 1 dan PC 2 dalam router yang sama, PC 3 ke PC 2. Kita simulasikan, PC 3 mengirim ke router 2, router 2 mengirim ke router 1, PC dari router 1 mengirim ke PC 2, lalu dikembalikan dan berhasil. Oke, ketik dulu. Oke, selanjutnya PC 3 ke server 1. PC 3 ke server 1. Kita lakukan PC 3 mengirim ke router 2 mengirim ke router 3, router 3 mengirim ke server 1, server 1 mengembalikan ke router 3, router 3 mengembalikan ke router 2, lalu mengembalikan ke PC 3. Oke, berhasil. Selanjutnya, simpul PDU dari PC 3 ke server 2. Kita kasih dulu dari skenario PC 3 ke server 2. PC 3 ke server 2 harusnya sama seperti yang ke server 1 karena server 1 dan server 2 terdapat dalam router yang sama. PC 3 menjadi router 2, router 2 ke router 3, router 3 server 2, server 2 mengembalikan dan berhasil. Saatnya simpul PDU dari server 1 ke server 2. Dari server 1 ke server 2. Server 1 ke server 2. Server 1 mengirimkan ke router 3, dari router 3 mengirimkan ke server 2, lalu server 2 mengembalikan ke router 3, router 3 mengembalikan ke server 1. Oke, berhasil.
loadnya dari server 1 ke PC 1. Remote download skenario dari server 1 ke PC 1. Tadi dari PC ke server 1 gagal, berhenti di router 3. Kita coba dulu menyaksikan. Nah, sama seperti tadi, karena router 3 ini tidak mendapat network dari router 1. Oke, kita tulis. Oke, berikutnya server 1 ke PC 2. Harusnya juga gagal. Server 1 ke PC 2. Server 1 ke router 3 dan gagal di router. Yang terakhir server 1 ke PC 3. Server 1 ke PC 3. Dari server 1 mengirimkan ke router 3, router 3 ke router 2, router 2 ke PC 3, lalu kembalikan ke router 2, ke router 3, dan kembali ke server 1. Berhasil. Oke, selanjutnya kita akan melakukan tracing dari simulasi ini, kembali ke mode real time PC 1. Jadi PC 1 ke PC 2. Set 192.168.1.65. Dasarnya berhasil. Lalu dari PC 1 ke PC 3, reset 192.168.1.253. Oke, ini berhasil. Dasarnya ini ke router, lalu ini sambungannya dari router 1 ke router 2, lalu ini IP dari PC 3. Oke, selanjutnya tracing dari PC 1 ke server 1. Tracer server 1 itu 33.33.33.1. Oke, di sini berhenti di router 2. Kita matikan komennya. Lalu harusnya dari PC 1 ke server 2 juga seperti ini hasilnya. Request timeout. Oke, kita tutup saja. Lalu dari PC 3 ke PC 1. Kita coba buka yang PC 3. PC 3 ke PC 1. Tracer IP dari PC 1 192.168.1 titik PC 1. Oke, di sini terdapat
IP dari router 2, dan ini untuk uh, kabelnya dari router 2 ke router 1. Ini IP dari PC 1. Oke, selanjutnya dari PC 3 ke PC 2. Reset 192.168.1 titik IP dari PC 2 itu 65. Oke, berhasil. 192.168.1.254, yaitu IP dari router 2. Ini kabelnya sama dengan yang pertama. Ini IP dari PC 2. Oke, selanjutnya dari PC 3 ke server 1. Preset 192.168. Oh, bukan. Server 1 33.33.33.1. Oke, berhasil. Ini untuk routernya, ini kabelnya, dan ini server 1. Oke, lalu PC 3 ke server 2 harusnya sama juga, bisa 43.3.43.2. Oke, di sini untuk routernya, ini kabelnya, dan ini server 2. Oke, kita tutup, lalu kita berpindah ke server 1. Tracing server satunya. Reset dari server 1 ke server 2. Jadi dari PC 2, server 2 43.3.2. Oke, di sini dari server 1 langsung ke, oh bukan, ini IP dari router 3, dan ini server 2-nya. Lalu server 1 ke PC 1 harusnya stop juga karena tidak ada. Kita skip dulu dari server 1 ke PC 3. Reset IP dari PC 3 192.168.1.253. Oke, di sini tracer yang berhasil. Nah, kita coba buktikan apakah server 1 ke PC 1 maupun ke PC 2 berhasil. Reset 192.168.1.1. Oke, ini untuk IP dari router 3. Dan nah, di sini terjadi looping. Request timeout. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.